Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Pisapilih dengan NIM A11 2023 15204 dari Universitas Dianuswantoro, jurusan Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi hasil proyek kami yang berjudul Prediksi Banjir di Indonesia berbasis data pada BPS. Proyek ini kami kerjakan dalam mata kuliah pembelajaran mesin dengan fokus pada solusi berbasis data yang bisa membantu masyarakat dan pemerintah dalam menangani risiko banjir di Indonesia. Yang menarik, proyek ini bukan cuma teori, tapi juga sudah kami buat dalam bentuk aplikasi web interaktif berbasis Python menggunakan Streamlit. Dan aplikasi ini benar-benar bisa melakukan prediksi banjir berdasarkan input wilayah yang kita masukkan. Nantinya akan saya tunjukkan lagi. Tapi sebelum masuk ke aplikasinya, saya ingin ajak teman-teman untuk memahami dulu latar belakang kenapa proyek ini penting banget untuk dikerjakan. Seperti yang kita tahu bersama, banjir banjir itu udah jadi bencana alam yang hampir bisa dibilang langganan di banyak wilayah Indonesia, terutama saat musim hujan. Kalau dilihat kalau dilihat-lihat dari data BPS, penyebab banjir di Indonesia itu nggak cuma karena hujan lebat saja, akan tetapi juga karena hal-hal lain seperti kondisi geografis yang rendah atau dataran banjir, perubahan tata guna lahan, misalnya hutan yang jadi pemukiman, sampai sistem drainase yang tidak memadai. Dan yang bikin prihatin itu dampaknya luas banget. Banjir bisa ngerusak rumah warga, bikin jalan rusak, atau bikin lalu lintas lumpuh, bahkan sampai menelan korban jiwa. Makanya muncul pertanyaan, bisakah kita mendeteksi kemungkinan banjir sebelum kejadian itu benar-benar terjadi? Nah, inilah yang jadi dasar kenapa kami ingin mencoba membangun sistem prediksi banjir berbasis data. Kenapa sih banjir itu penting banget buat dibahas? Yang pertama, karena dampak sosial ekonominya besar banget. Banjir itu bisa mengganggu aktivitas warga sehari-hari, bikin anak-anak nggak bisa sekolah, aktivitas kantor terhenti, dan biaya perbaikannya juga mahal. Yang kedua, untuk keperluan mitigasi bencana. Kalau kita bisa tahu wilayah mana yang rawan banjir, maka pemerintah dan masyarakat bisa menyusun strategi untuk mencegahnya lebih awal. Misalnya, membangun saluran air, menyiapkan posko, atau bahkan mengevakuasi warga kalau memang risikonya tinggi. Yang ketiga, karena pengaruh perubahan iklim yang makin terasa. Sekarang pola hujan udah makin nggak menentu. Ada daerah yang hujan terus-menerus dalam waktu singkat dan itu bisa memicu banjir secara tiba-tiba. Jadi, prediksi berbasis data itu makin penting. Nah, solusi yang kami ajukan adalah membangun model machine learning yang bisa memprediksi apakah suatu wilayah berisiko banjir atau tidak. Caranya itu bagaimana? Kita ambil dari data historis atau dari data BPS untuk data statistik wilayah seperti keadaan kepadatan penduduk, curah hujan, dan presentase lahan terbangun. Yang kedua itu dari BMKG untuk data curah hujan harian atau bulanan. Yang ketiga itu dari BIG untuk data topografi wilayah seperti ketinggian atau elevasi tanah. Dari data-data ini kita latih model machine learning yaitu XGBoost untuk prediksi klasifikasi banjir.
Dan model ini akan belajar dari pola-pola data masa lalu dan bisa memprediksi kemungkinan banjir di masa depan berdasarkan input dari user. Misalnya, kalau kita input curah hujan 500 mm per bulan, kepadatan penduduk mencapai 8.000 jiwa per kilometer persegi, dan ketinggian hanya 10 meter, model akan menghitung dan memberikan prediksi apakah risiko banjir di wilayah itu tinggi atau rendah. Sederhananya, sederhananya kita kasih data, model kasih warning. Tujuan akhirnya adalah supaya aplikasi ini bisa jadi alat bantu pengambilan keputusan baik untuk pemerintah daerah, petugas kebencanaan, maupun masyarakat umum. Jadi, bab 1 ini kita udah bahas tentang masalah banjir yang kompleks dan berulang, kenapa masalah ini penting ditangani dengan serius, dan bagaimana machine learning bisa jadi bagian dari solusinya. Di bagian selanjutnya, saya akan membahas tentang eksplorasi dataset. Bagaimana kami memilih dan mengolah data dari 3 sumber utama, serta tantangannya. Terima kasih sudah menyimak bagian pertama ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari presentasi ini, yaitu tentang eksplorasi dataset. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang sumber data yang kami gunakan, potensi analisis dari data tersebut, dan tantangan yang kami hadapi waktu mengolah datanya. 2.1 Sumber dataset dan deskripsi. Untuk membangun model prediksi banjir, kami nggak bisa milih data secara asal. Kami butuh data yang lengkap, relevan, dan juga bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi kami pakai 3 sumber utama, yaitu pertama dari BPS atau Badan Pusat Statistik. BPS punya data statistik kebencanaan yang dikumpulkan per wilayah, seperti frekuensi banjir tahunan per kabupaten, kepadatan penduduk, dan proporsi antara lahan terbangun dan lahan resapan. Data dari BPS ini formatnya tabular, biasanya dalam bentuk CSV atau Excel. Sangat berguna untuk analisis berbasis demografi dan penggunaan lahan. Yang kedua itu dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Data ini berisi curah hujan yang dicatat harian dan bulanan berdasarkan pengamatan dari berbagai stasiun cuaca di Indonesia. BMKG menyediakan data dalam bentuk CSV, JSON, dan ada juga API-nya. Jadi, kita bisa ambil data dengan lebih fleksibel. Yang ketiga dari BIG atau Badan Informasi Geospasial. Nah, ini sumber data yang agak teknis karena datanya berupa DEM atau Digital Elevation Model. Formatnya GeoTIFF atau shapefile. Dan ini dipakai untuk melihat kondisi topografi suatu wilayah, kayak ketinggian, kemiringan lereng, dan sebagainya. Kalau digabung, ketiga sumber ini saling melengkapi BPS, kasih info manusia dan wilayah, BMKG untuk mengasih info cuaca, dan BIG untuk memberi info kontur geografis. 2.2 Analisa potensial dari data. Nah, setelah tahu sumbernya, sekarang kita bahas potensi dari data ini. Apa sih yang bisa kita pelajari?
Yang pertama itu dari data BPS kita bisa tahu tren kejadian banjir per kabupaten dari tahun ke tahun. Lalu kita bisa cek apakah daerah yang padat penduduk atau banyak lahan terbangun itu lebih sering banjir atau enggak. Yang kedua dari data BMKG kita bisa cari tahu apakah ada pola curah hujan tertentu yang sering jadi pemicu banjir. Misalnya, apakah ketika hujan lebih dari 300 mm per bulan selama 2 bulan berturut-turut, banjirnya itu lebih mungkin terjadi. Nah, dari data BIG, kita bisa tandai wilayah-wilayah yang berada di dataran rendah atau dekat sungai. Ini penting banget karena lokasi geografis itu bisa sangat menentukan risiko banjir. Dan kalau ketiga data ini digabung, kita bisa bikin semacam profil risiko tiap wilayah. Contohnya, Kabupaten A punya curah hujan tinggi, penduduk padat, dan ketinggian rendah. Berarti resikonya tinggi. 2.3 Tantangan pengolahan data. Tapi tentu saja, dalam dunia nyata pengolahan data itu nggak semulus teori. Ada beberapa tantangan besar yang kami hadapi. Salah satunya itu pertama, format data yang berbeda-beda. BPS ngasih data dalam format tabel biasa, BMKG punya data time series, sedangkan BIG punya data spasial berbasis peta. Menggabungkan semuanya itu butuh proses konversi dan standarisasi. Yang kedua, resolusi spasial yang tidak sinkron. Misalnya data dari BMKG berbasis stasiun cuaca, sedangkan data BPS per kabupaten. Jadi kami harus bikin metode agresi, mohon maaf, maksudnya agregasi supaya datanya bisa disejajarkan. Yang ketiga, data yang tidak lengkap. Ada beberapa wilayah atau periode tahun yang datanya hilang atau kosong, terutama untuk data curah hujan dan DEM. Solusinya, kami pakai metode imputasi, kayak interpolasi atau medan dari wilayah sekitar. Keempat, pengolahan data DEM itu cukup sulit atau rumit. Butuh keahlian GIS untuk mengambil fitur seperti slope atau kemiringan, aspek atau arah lereng, dan lain-lain. Disinilah kami belajar banyak tentang pentingnya fitur engineering dari data spasial. Jadi bisa dibilang proses ini cukup menantang, tapi sangat seru karena kami benar-benar belajar dari data real atau data asli. Oke, jadi kesimpulannya di bab 2 ini itu kami menggunakan 3 sumber data besar, yaitu BPS, BMKG, dan PIG. Yang kedua, data ini sangat kaya dan bisa menghasilkan insight yang penting untuk prediksi banjir. Yang ketiga, tapi perlu kerja ekstra dalam pemrosesan supaya model bisa bekerja dengan baik. Di bagian selanjutnya, saya akan bahas tentang studi literatur, termasuk referensi paper yang kami jadikan acuan untuk metode machine learning yang kami gunakan. Kita sekarang masuk ke bagian bab 3, yaitu studi literatur. Di bagian ini saya akan membahas 2 referensi utama yang jadi acuan dalam pengembangan proyek prediksi banjir ini. Kenapa ini penting? Karena sebelum kita bikin solusi, kita perlu tahu dulu orang lain pernah nggak sih bikin hal serupa. Kalau iya, gimana caranya? Dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka. 3.1 paper pertama. Judul Machine Learning Approach by Machine Learning Approach for Flood Prediction
A Case Study in Southeast ASEAN, sumber MDPI, Water Journal. Nah, paper ini cocok banget karena fokusnya juga di wilayah Asia Tenggara, mirip seperti konteks Indonesia. Mereka pakai beberapa algoritma machine learning, antara lain gradient boosting machines atau GBM. Yang kedua itu ada artificial neural networks atau ANN. Yang ketiga itu support vector regression atau SVR. Yang menarik, mereka juga pakai cross validation secara spasial dan temporal. Jadi, model mereka itu diuji di banyak wilayah dan waktu berbeda-beda. Untuk lihat seberapa konsisten hasilnya, data yang digunakan juga cukup mirip dengan proyek kita, yaitu curah hujan historis, data topografi, penggunaan lahan, dan indeks vegetasi. Hasilnya itu bagaimana? Model GPM itu mirip seperti XGBoost yang kita pakai, menunjukkan akurasi prediksi sampai 89% untuk peringatan dini selama 24-48 jam sebelum banjir terjadi. Artinya, model ini cukup andal dan bisa jadi sistem peringatan awal yang efektif. Selain itu, paper ini juga berhasil mengidentifikasi 3 parameter paling kritis yang paling berpengaruh terhadap genangan banjir. Apa yang kami pelajari dari paper ini, kami lihat bahwa pendekatan gradient boosting seperti GBM atau XGBoost itu efektif meskipun data nggak selalu lengkap, fleksibel untuk banyak jenis input, dan bisa diadaptasi ke konteks lokal seperti data BPS di Indonesia. Kami juga belajar pentingnya mengintegrasikan data spasial dan sosial, bukan cuma data cuaca saja. Yang paper kedua, judul Deep Learning for Urban Flood Risk Assessment, sumber Science Direct. Kalau paper pertama lebih ke machine learning klasik, nah kalau yang kedua ini pakai pendekatan deep learning terutama untuk wilayah perkotaan. Model yang digunakan adalah hybrid CNN LSTM, yaitu gabungan dari Convolutional Neural Networks atau CNN untuk analisis gambar dan spasial, dan Long Short Term Memory atau LSTM untuk data urutan waktu. Data yang mereka pakai lebih visual, seperti citra satelit multitemporal, data drainase kota, dan bahkan rekaman CCTV banjir. Model ini punya performa tinggi, F1 score mencapai 0,91 untuk deteksi banjir di level RT atau RW, dan bisa memprediksi luas genangan dengan error di bawah 15%. Apa yang bisa diambil dari paper ini? Meskipun kita belum bisa sampai pakai citra satelit atau CCTV, kita bisa ambil inspirasi dari arsitektur hybridnya. Kami bisa mengembangkan model kami ke depan menjadi hybrid juga. Contohnya pakai CNN untuk memproses peta atau elevasi dari BIG, pakai LSTM untuk memahami perubahan cuaca dari waktu ke waktu. Nah, itu dengan begitu prediksi kita bisa lebih akurat dan kontekstual. Kesimpulan dari bab 3 ini, ada
dua literatur, dan kami belajar dari dua hal literatur itu. Salah satunya model XGBoost atau GBM itu cocok untuk data tabular seperti yang disediakan BPS dan BMKG. Yang kedua, model hybrid CNN LSTM cocok untuk analisis spasial dan temporal yang lebih kompleks. Kami juga belajar bahwa pendekatan terbaik adalah menggabungkan banyak jenis data, demografi, geospasial, dan cuaca untuk menghasilkan prediksi yang kuat dan andal. Dan tentu saja penting untuk menguji model secara spasial dan temporal karena kondisi setiap wilayah itu bisa sangat berbeda. Terima kasih sudah menyimak bagian literatur ini. Di bab selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi dan arsitektur model yang kami bangun, termasuk XGBoost, cara trainingnya, dan bagaimana aplikasi ini bekerja secara teknis. Di bagian ini saya akan menjelaskan bab 4 dari proposal kami, yaitu rencana metodologi awal dalam membangun sistem prediksi banjir berbasis machine learning. Metodologi ini merupakan rancangan teknis awal bagaimana kami mengolah data dan menerapkan model untuk menghasilkan prediksi resiko banjir yang akurat dan dapat diandalkan. 4.1 Jenis model dan algoritma. Pendekatan model yang kami gunakan dalam proyek ini adalah hybrid model. Maksudnya kami tidak hanya menggunakan satu model saja, melainkan menggabungkan beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada klasifikasi biner untuk menentukan apakah suatu wilayah termasuk dalam kategori rawan banjir atau tidak. Yang kedua itu regresi untuk memperkirakan seberapa tinggi tingkat risiko banjir di suatu daerah. Untuk mencapai hasil prediksi yang optimal, kami menggunakan metode ensemble learning. Dua model utama yang kami rancang adalah yang pertama itu ada XGBoost atau Extreme Gradient Boosting. Model ini digunakan untuk klasifikasi biner. Jadi ia akan menentukan apakah sebuah wilayah memiliki resiko banjir atau tidak. Input data untuk XGBoost berupa data tabular seperti curah hujan, topografi atau ketinggian wilayah, penggunaan lahan, dan kepadatan penduduk. Alasan pemilihan XGBoost yaitu satu, sudah terbukti sangat efektif untuk data tabular. Yang kedua, mampu menangani nilai kosong atau missing value tanpa masalah. Yang ketiga adalah tangguh terhadap data yang tidak seimbang. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu proses pelatihannya cepat dan efisien. B. CNN LSTM atau Convolutional Neural Network Long Short Term Memory. Model ini digunakan untuk prediksi spasio-temporal, yaitu untuk menganalisis perubahan kondisi banjir dari waktu ke waktu atau temporal dan dari lokasi ke lokasi atau spasial. Input untuk model ini yaitu data spasial seperti peta elevasi atau DEM dan data time series seperti curah hujan harian dan elevasi wilayah. Alasan pemilihannya yaitu CNN sangat bagus untuk mengekstrak informasi spasial dari peta atau data kontur. LSTM unggul dalam membaca pola dari data berurutan seperti perubahan curah hujan harian. Kombinasi CNN dan LSTM ini sangat efektif untuk bencana alam yang pola kejadiannya tergantung lokasi dan waktu. 4.2 Training atau pelatihan model.
Untuk melatih model, kami menggunakan gabungan data tabular dan spasial yang bersumber dari BPS dan BMKG untuk data tabular seperti curah hujan, kepadatan dan lahan, BIG untuk data spasial seperti DEM atau data ketinggian. Tahapan pelatihannya itu 1. Pre-processing atau pembersihan data awal, mengisi nilai kosong atau disebut imputasi, normalisasi data numerik agar skalanya beragam, encoding untuk variabel kategorikal seperti jenis tanah atau zona penggunaan lahan, ekstraksi fitur dari data spasial seperti slope, elevation, dan flow accumulation. Dua, split data. 70% digunakan untuk training, 15% untuk validasi, dan 15% untuk testing. Pembagian data dilakukan dengan stratified sampling agar distribusi data banjir dan tidak banjir tetap seimbang di semua kelompok. 3. Training model. Model XGBoost dilatih menggunakan data tabular. Model CNN LSTM dilatih menggunakan data spasial dan temporal. Hasil prediksi dari kedua model ini nantinya digabungkan menggunakan teknik stacking untuk menghasilkan prediksi akhir yang sangat stabil dan akurat. 4.3 Tuning hyperparameter. Supaya performa model bisa maksimal, kami juga melakukan proses tuning hyperparameter, yaitu menyetel parameter-parameter penting pada model yang tidak dipelajari langsung oleh mesin. Untuk XGBoost, parameter yang kami tuning antara lain N estimators, yaitu jumlah pohon keputusan, learning rate, yaitu tingkat pembelajaran model, max depth, kedalaman pohon, subsample dan call sample by tree. Tuning dilakukan menggunakan grid search, random search, dan cross validation seperti 5-fold CV. Untuk CNN LSTM yang kami tuning meliputi ukuran kernel pada CNN, jumlah layer pada LSTM, dropout rate untuk mencegah overfitting, learning rate, batch size, dan jumlah epoch. Evaluasi tuning menggunakan validation set dengan metrik seperti F1 score untuk klasifikasi dan RMSI untuk regresi. 4.4 Metrik evaluasi. Model ini akan dievaluasi dari 3 sudut pandang, yaitu klasifikasi yang berisikan F1 score. Jadi metrik utama karena data banjir cenderung tidak seimbang. Yang kedua ada recall, penting agar wilayah banjir tidak terlewat. Yang ketiga ada ROC untuk melihat performa threshold klasifikasi. Regresi, RMSI root mean squared error, R2 score, MAE atau mean absolute error. Evaluasi spasial,
IOU atau Intersection Over Union yang berfungsi untuk mengukur ketepatan wilayah banjir yang diprediksi, dan Spatial Accuracy Score untuk mencocokkan hasil peta prediksi dengan peta real. 4.5 2 analisis error, dan nomor 3 perbandingan model atau perbandingan baseline yang berisi tentang penjelasan kami yang mempertimbangkan potensi kesalahan model, misalnya kualitas data yang tidak konsisten, resolusi spasial dan temporal yang berbeda, risiko overfitting pada CNN LSTM jika data spasial temporal terbatas, dan bias pada XGBoost jika data banjir terlalu sedikit dibanding data aman. Untuk itu kami bandingkan dua pendekatan. Yang pertama itu baseline XGBoost saja atau XGBoost saja yang berisi F1 score sekitar 0,7% dan cocok untuk data awal dan tabular. Lalu ada model hybrid XGBoost plus CNN LSTM plus tagging yang berisikan target F1 score yang mencapai 0,85, akurasi spasial atau IOU yang mencapai lebih dari 0,70 dan RMSE yang lebih rendah dari baseline. Model hybrid ini lebih representatif karena mempertimbangkan lokasi, waktu, dan karakteristik wilayah secara bersamaan. (4,5) dan 4,6 pipeline data dan alur kerja. Terakhir, kami rancang pipeline data agar semua proses berjalan sistematis. Isinya meliputi pre-processing yang berisi imputasi, normalisasi, encoding, dan ekstraksi spasial, pembagian data yang berisi training, validasi, dan testing. Yang ketiga ada training dan tuning model, lalu evaluasi performa, dan integrasi ke dalam aplikasi visualisasi. Pipeline ini kami rancang sebagai landasan untuk pengembangan sistem ke tahap berikutnya, termasuk integrasi dengan antarmuka pengguna berbasis web. Jadi di bab metodologi ini kami telah merancang pendekatan lengkap, mulai dari jenis model yang digunakan, bagaimana melatih dan menyempurnakan model, hingga bagaimana mengevaluasi hasilnya secara menyeluruh, baik dari segi klasifikasi, regresi, maupun spasial. Semua ini dirancang untuk memastikan bahwa sistem prediksi banjir yang kami bangun benar-benar relevan dan akurat dalam konteks Indonesia. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke bab 5. Di bagian ini saya akan menjelaskan 5 poin utama yang mencerminkan hasil dan rencana teknis dari sistem prediksi banjir yang kami ajukan. 5.1 itu ada sumber data. Dalam proyek ini kami menggunakan 3 sumber data utama. Yang pertama itu ada BPS atau Badan Pusat Statistik, menyediakan data statistik kebencanaan seperti frekuensi banjir, kepadatan penduduk, dan penggunaan lahan. Format yang berisikan CSV atau Excel, dan data ini diakses dari portal resmi BPS dan digunakan untuk analisis sosial demografis wilayah. Yang kedua ada BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menyediakan data curah hujan harian dan bulanan per stasiun pengamatan, dan format datanya itu CSV
JSON atau melalui API. Yang ketiga itu ada BIG atau Badan Informasi Geospasial, menyediakan data spasial berupa Digital Elevation Model atau DEM untuk analisis topografi wilayah. Formatnya itu GeoTIFF atau shapefile. (5.2) Referensi penelitian. Untuk menyusun metodologi, kami mengacu pada 2 jurnal ilmiah. Paper 1, Machine Learning Approach for Flood Prediction. Sumber MDPI menggunakan model GBM, ANN, dan SVR mencapai akurasi 89% untuk prediksi 24 sampai 48 jam sebelum banjir. Potensi adaptasi framework GBM bisa digunakan untuk data BPS dan BIG di Indonesia. 2. Paper Deep Learning for Urban Flood Risk Assessment. Sumber Science Direct menggunakan arsitektur CNN LSTM, input citra satelit, data drainage, dan CCTV. F1 score 0,91 dan error prediksi genangan kurang dari 15%. Potensi adaptasi bisa diganti menggunakan DEM plus data historis BPS. Dari kedua referensi ini, kami menyimpulkan bahwa pendekatan kombinasi antara machine learning dan deep learning sangat potensial untuk diterapkan dalam konteks banjir di Indonesia. Yang ketiga ada jadwal pelaksanaan. Proyek ini dirancang untuk diselesaikan dalam waktu 12 minggu dengan tahapan seperti di gambar. Setiap tahapan difokuskan agar hasilnya benar-benar terstruktur dan bisa langsung dimanfaatkan di tahap pengujian. 5.4 Metrik evaluasi. Kami membagi evaluasi model menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu ada klasifikasi, yang berisi F1 score, metrik utama karena data banjir cenderung tidak seimbang. Recall, menghindari misclass atau banjir tapi tidak terdeteksi. Lalu ada ROC, melihat akurasi threshold klasifikasi. Yang kedua ada regresi, yang berisi RMSI, root mean squared error, mengukur seberapa jauh hasil prediksi dari nilai sebenarnya. Persky score, yang berisi melihat seberapa besar model menjelaskan variansi. MAE, rata-rata kesalahan absolut. Yang ketiga ada evaluasi spasial, IO atau intersection over union, akurasi bentuk wilayah banjir, dan spasial akurasi skor atau untuk mencocokkan peta prediksi dengan peta referensi. Metrik-metrik ini digunakan baik saat proses validasi maupun saat membandingkan performa model baseline dengan model hybrid. 5.5 Aplikasi. Kami juga merancang rancangan aplikasi sebagai output akhir dari sistem prediksi ini. Fitur utama aplikasinya antara lain: 1. Input manual. Pengguna bisa memasukkan data seperti curah hujan, ketinggian, kepadatan penduduk, dan lahan terbangun. Outputnya itu status, resiko banjir, dan probabilitas. Yang kedua ada klik lokasi di peta. User bisa klik titik di peta
dan sistem akan menghitung jarak dari titik pusat, dan jika masuk radius akan dilakukan prediksi. Yang ketiga ada upload dataset CSV. Untuk melakukan prediksi massal atau batch prediction, file harus memiliki kolom latitude, longitude, dan data pendukung lainnya. Hasil prediksi divisualisasikan dalam bentuk peta interaktif berwarna. 4. Surface berwarna. Model manajemen. Model disimpan dan dipanggil ulang menggunakan job lib sehingga tidak perlu dilatih ulang setiap saat. Nah, walaupun masih berupa prototipe, rancangan ini sudah diarahkan untuk bisa dikembangkan menjadi aplikasi web lengkap dan bermanfaat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting. Prediksi banjir berbasis data adalah langkah penting dalam mitigasi bencana, terutama di negara seperti Indonesia yang sangat rawan banjir. Dengan memanfaatkan data dari BPS, BMKG, dan BIG, serta metode machine learning yang sudah terbukti, sistem ini dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan yang cerdas. Proposal ini tidak hanya berisi teori, tapi juga menyusun rencana implementasi yang realistis, lengkap dengan evaluasi dan tahapan kerja. Saya, Siva Visabili, dengan NIM A11 2023 15204, mewakili tim penyusun mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen yang sudah menyimak presentasi ini. Semoga sistem ini bisa menjadi awal dari solusi nyata terhadap masalah banjir di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.